Semangatnya membuktikan sebenarnya dia berada dalam suasana hati yang baik. Namun, apa yang Hao-Ren khawatirkan saat itu adalah seseorang mungkin menghubunginya. Dia tidak terlalu tertarik camilan tengah malam, sehingga dia menolak dengan sopan. Perkuliahan hari ini fantastis. Ketua kelas, aku menghargai tiket yang kau berikan padaku. Mengenai camilan tengah malam, tidak masalah. Bagus, sekarang kau mengakui ceramah itu bagus sekali. Bagaimana kalau kau saja yang mentraktirku camilan tengah malam? Wajahnya masih merah muda. Dia masih terbenam dalam kegembiraan. Hao-Ren ragu-ragu. Apa, kau tidak mau? Aku menunjukkan padamu keajaiban sains, tetapi kau bahkan tidak mau berterima kasih padaku. Xie Yujia menyipitkan matanya. Bukan seperti itu. Aku khawatir jika kita tidak kembali sekarang, gerbang asrama akan dikunci, Hao-Ren menjelaskan. Universitas tahu banyak mahasiswa yang pergi ke perkuliahan itu, jadi gerbang asrama baru akan ditutup jam 11 tepat malam ini. Xie Yujia berkata. Melihat Xie Yujia begitu ingin makan, Hao-Ren terpaksa setuju. Baiklah, aku akan membelikanmu camilan tengah malam. Mari pergi ke kompleks Hongji. Apalagi, Xie Yujia telah mentraktirnya sebanyak 2 kali. Hao-Ren memutuskan untuk mentraktirnya malam ini sehingga dia dapat membalas budi. Baik. Xie Yujia mengambil sepedanya, dan Hao-Ren mengayuh sepeda itu dan membawanya ke kompleks Hongji yang berada di luar gerbang barat universitas. Di malam yang hangat ini, Hao-Ren mengayuh dengan lancar di jalan yang sepi di kampus dengan Xie Yujia di kursi belakang. Angin malam berhembus dengan lembut melalui dedaunan, dan semuanya begitu sunyi dan damai. Hal ini mengingatkan Hao-Ren pada terakhir kali berjalan berdampingan dengan Xie Yujia untuk camilan tengah malam di luar universitas. Kehidupan universitas bisa menjadi suatu kegagalan jika kamu tidak berkencan selama 4 tahun itu. Dengan Xie Yujia di kursi belakang, kutipan yang telah direnungkan oleh banyak mahasiswa senior tiba-tiba melintasi pikiran Hao-Ren. Dia melihat kembali ke aula bundar di gedung akademik yang masih terang benderang. Pada saat ini juga, dia memperhatikan Xie Yujia, yang duduk di belakang sambil menatap diam-diam danau buatan di depan mereka dengan senyuman puas di wajahnya. Bulu mata yang panjang, mata yang berbinar-binar seperti bintang, raut wajah yang cantik, rambut yang terurai, dan tubuh yang ramping. Ketua kelas seorang gadis yang cantik, pikiran itu melintas di pikirannya. Dia berpura-pura tidak sengaja melihat ke arah gedung akademik kemudian dia melihat kembali ke depan dan terus berjalan. Kompleks Hongji sibuk seperti biasanya saat mereka tiba. Asrama baru akan dikunci jam 11 maka, sehingga mahasiswa yang masih bersemangat tidak rela kembali seawal itu. Apa kau lapar, ketua kelas? Aku akan membelikanmu ayam secuan, kata Hao-Ren pada Xie Yujia sambil memarkirkan sepeda. Meskipun Hao-Ren tidak sering mengundang gadis-gadis untuk makan di luar, dia masih tahu. Kalau dia tidak bisa hanya membelikan Xie Yujia semangkok panas saus pedas yang murah. Tentu, restoran Dexin, Xie Yujia mengusap perutnya dan menjawab, menunjukkan dia memang lapar. Hao-Ren tersenyum dan berjalan menyeberangi komplek itu menuju restoran Dexin dengan Xie Yujia. Ren, tiba-tiba, sebuah suara yang akrab terdengar dari ujung belakang di belakangnya.
Hao-Ren berbalik dan melihat Yoliren yang sedang duduk di kios panggangan di luar ruangan, dan telapak tangan Zhao Jiai telah menutupi mulutnya. "Kalian makan di sini juga?" Melihat ketiga pria dari asrama Hao-Ren, Xie Yujia cukup terkejut. Karena mereka bertemu, Hao-Ren tidak punya pilihan untuk berjalan menuju ke sana dengan Xie Yujia. "Kenapa kalian ke sini?" Hao-Ren bertanya kepada mereka. "Kita bosan di asrama, jadi kita keluar untuk makan," Zhao Jiai menjawab sementara menggaruk kepalanya. Yoliren terus mengalihkan matanya. Dia mungkin bertanya-tanya kenapa Zhao Jiai tidak mengizinkannya berteriak sekarang. "Oke, jadi kita akan makan bersama," Xie Yujia berkata terus terang. Dia berbalik pada Hao-Ren dan menyarankan, "Jadi, kita jangan pergi restoran Dexin. Sebagai gantinya, kita bisa makan daging panggang." Hao-Ren tidak tahu bagaimana menjawabnya, tetapi Zhao Jiai tiba-tiba berdiri, meninggalkan selusin tusuk daging panggang di piringnya. "Jangan, jangan. Kalian teruskan saja. Kita sudah selesai sekarang dan siap untuk kembali." "Ah, benarkah?" Sambil menatap ke arah tusuk sate yang tersisa di piring, Xie Yujia berkata ragu. "Benar, benar. Kami berencana membawa sisanya ke asrama." Meraih dengan cepat tusuk sate yang ada di piring dengan satu tangan, Zhao Jiai memutar telinga Yoliren dengan tangannya yang lain, dan berkata, "Mari pergi sekarang." "Au!" Yoliren berteriak dan mencuri-curi tatapan ke arah Hao-Ren. Membutuhkan waktu yang cukup lama baginya untuk menyadari mengapa dia seharusnya tidak memanggil nama Hao-Ren. Cha Oronghua mengikuti dan mengambil botol bir yang belum habis setengahnya. "Kau tidak bisa minum bir di asrama," Xie Yujia mengingatkannya. Cha Oronghua meletakkan bir itu dengan enggan, mengelap tangannya dan mengambil tagihannya dari sang pemilik. Setelah itu ketiganya pergi seperti pencuri. "Haah!" Melihat ke arah punggung mereka, Xie Yujia mendesah pasrah. "Jadi, ayo pergi ke Dexin restoran." Menatap Xie Yujia, Hao-Ren bertanya dengan nada bertanya. Dia kepergok sedang bersama Xie Yujia oleh Zhao Jiai dan teman lainnya. Dia tidak tahu apa yang mereka akan pikirkan mengenai hal itu dan bagaimana Yoliren, si mulut besar, akan menyebarkannya saat dia kembali. "Baik, mari pergi." Xie Yujia mengangguk tanpa menghindari apapun. Restoran Dexin cukup sibuk saat mereka masuk. Mereka duduk di sebuah meja dekat tembok, dan Hao-Ren memesan setengah piring ayam Sichuan, 2 mangkok sup darah ayam dan bebek, 2 mangkuk bubur ayam, dan sepiring kecil ampela bebek. Itu semua camilan tengah malam pada umumnya. "Sudahkah Zhao Jiai sembuh dari cederanya?" Xie Yujia bertanya setelah duduk. "Ya, dia baik-baik saja sekarang. Dia berkulit tebal, jadi dia cepat sembuh. Baru saja dia bertindak bersemangat," Hao-Ren berkata sambil tersenyum. "Hukuman dari universitas aneh. Aku pikir paling sedikit Zhao Jiai mendapat peringatan lisan," kata Xie Yujia. Zhao Jiai juga berpikir yang sama. Oleh karena itu, dia merasa sangat bersemangat saat mengetahui hasilnya. Dia sekarang dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelum pertikaian itu, Hao-Ren berkata dalam pikirannya. "Baguslah, kali ini kau tidak terlibat," Xie Yujia melanjutkan. Hao-Ren tersenyum menyeringai.
Apa yang Xie Yujia tidak kira adalah Hao Ren telah berusaha keras mendapatkan hasil itu. Kalau tidak, seperti yang dia katakan, tidak masalah seberapa banyak keberpihakan yang universitas tunjukkan, sebagai pihak yang memulai perkelahian, paling sedikit Zhao Jiai akan menerima peringatan secara lisan. Bicara mengenai hal itu, kau hebat dalam pertarungan. Setelah berpikir sejenak, Xie Yujia berkata. Melihat Hao Ren terus menyeringai, dia melanjutkan. Aku tidak tahu kau bisa begitu kuat dan perkasa. Hao Ren menebak Xie Yujia akan menggunakan kata kasar, tapi dia malah menggantinya dengan kata positif, perkasa. Kau juga sama, ketua kelas. Kau biasanya sangat lembut dan serius tentang segala hal, tapi selama perkuliahan itu, kau sangat bersemangat seperti seorang gadis remaja, Hao Ren berkata. Benarkah? Duduk tegak, Xie Yujia melihat Hao Ren dengan matanya yang berbinar-binar. Wajahmu masih merah muda, Hao Ren tersenyum dan berkata. Xie Yujia tidak mempercayai perkataannya, jadi dia meletakkan tangannya untuk memeriksa. Setelah itu, dia benar-benar tersipu. Dia berpikir sebentar berusaha menjelaskan, tetapi hanya membuatnya lebih buruk. Baiklah, aku membuat kehebohan hari ini. Tapi Akademisi Hao dan Akademisi Yu adalah ilmuwan yang paling aku kagumi. Masuk akal kalau aku menjadi terlalu bersemangat saat aku bertemu langsung dengan mereka, dia menyimpulkan. Ya, masuk akal, Hao Ren mengangguk dengan pasrah. Xie Yujia sedikit tidak senang karena ketidaktulusan Hao Ren, tetapi dia tidak mau memperdebatkan hal itu. Dia terus bertanya, apa kau ada masalah dengan Huang Sujie? Kenapa kau tiba-tiba menanyakan hal itu? Hao Ren mengangkat kepalanya. Aku dengar perkelahian itu terjadi kali ini karena kau dan Huang Sujie tidak akur, Xie Yujia berkata dengan serius. Aku tidak menyukainya, dan dia tidak menyukaiku, hanya itu. Mengangkat sepotong ayam Sichuan dengan sumpitnya, Hao Ren berkata dengan santai. Bagaimana aku jadi seorang penengah dan kalian dapat menyelesaikan masalahnya? Kata Xie Yujia setelah berpikir beberapa saat. Tidak perlu repot-repot, ketua kelas, kau tidak usah ikut campur dalam hal ini. Ambil ayamnya. Hao Ren mendorong piring ayam Sichuan ke arah Xie Yujia. Xie Yujia mengangguk, tetapi dia masih mengkhawatirkan Hao Ren. Namun kelihatannya Hao Ren tidak peduli tentang hal itu, jadi Xie Yujia pikir dia mungkin mempunyai orang untuk diandalkan. Apa yang terjadi pada Huang Sujie tidak mengganggunya. Kakaknya, kapten tim basket, yang membuat Xie Yujia khawatir. Dia tidak yakin apakah kakaknya akan melepaskan Hao Ren karena kehilangan besar yang diderita tim basket. Cara universitas menangani kejadian itu anehnya sangat keras pada tim basket, dan tidak ada yang terjadi pada Hao Ren dan Zhao Jiai. Ini terlihat tidak adil bagi tim basket. Dia yakin kakaknya akan marah karena hal itu. Sambil melanjutkan makan, mereka membicarakan semua hal yang terjadi di kelas. Topiknya kembali lagi ke perkuliahan hari ini seiring berjalannya waktu. Hao Ren merasakan kekaguman Xie Yujia yang sangat besar pada Hao Songhua sementara dia memikirkan tentang rahasia yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Keduanya bahkan tidak menyadari semakin sedikit pelanggan yang ada dalam restoran. Sudah jam 11.30,
memandang ke arah jam dinding di tembok restoran, Xie Yujia tanpa disangka-sangka menjerit. Hao Ren berbalik untuk melihat jam. Kemudian, dia menyadari hanya tinggal beberapa orang di restoran. "Pak, tolong bonnya." Dia mengeluarkan dompetnya dan berkata dengan terburu-buru. Sang pelayan mengambil uangnya. Kemudian, Hao Ren dan Xie Yujia dengan terburu-buru keluar dari restoran Dexin dan menyadari area luar komplek itu hampir kosong. Bagaimana sekarang? Xie Yujia terlihat sedikit khawatir sambil memegang tas di tangannya. Dia tidak pernah bermalam di luar rumah atau asramanya. Ini kali pertamanya melewatkan jam malam kampus. Tidak apa-apa. Mungkin manajer asrama belum tidur. Hao Ren membawanya di kursi belakang dan mengayuh sepedanya memasuki lingkungan asrama sambil menghibur Xie Yujia. Mereka pergi ke pintu masuk gedung asrama wanita nomor 3 di wilayah selatan dan melihat lampu di kantor administrasi di gerbang asrama telah mati. Itu artinya sang manajer sudah pergi tidur. Selain itu, semua lampu di gedung asrama juga mati, yang menunjukkan jam malam telah dimulai. Xie Yujia melompat cepat-cepat dari sepedanya dan memanggil melalui jendela kantor administrasi. Bu. Tidak ada yang terjadi. Kelihatannya manajer telah tertidur pulas. Hao Ren tahu manajer di gedung asrama pria nomor 7 mereka selalu tidur terlambat, dan dia kemungkinan bisa membangunkan manajer wanita itu meskipun dia sudah tidur. Artinya dia masih bisa kembali ke gedung asramanya. Akan tetapi, karena Xie Yujia tidak dapat masuk sekarang, bagaimana dia bisa meninggalkannya di luar sendirian? Xie Yujia tidak dapat membangunkan sang manajer setelah beberapa teriakan. Kemudian dia berbalik pada Hao Ren dan berkata dengan khawatir. "Sekarang apa?" Ketua kelas yang percaya diri itu terlihat tidak berdaya saat itu. Hao Ren, yang telah menghabiskan malam di luar dengan Zhao Jiai cukup sering akhirnya menemukan kesempatan untuk menerapkan pengalamannya. Kita bisa menghabiskan malam di kafe internet. Apa aman di sana? Xie Yujia ragu-ragu sambil mengerutkan kening. Lingkungan dan kualitas udaranya buruk di kafe internet, dan dia tidak memainkan banyak permainan. Akan tidak pantas untuk membawanya ke tempat yang seperti itu. Hao Ren memikirkannya dan melakukan penjajakan, atau bagaimana dengan hotel satu yang ada di luar sekolah. Hah? Xie Yujia melihatnya, terkejut. Dia ragu-ragu dan bertanya, "Apa kau pernah menginap di sana sebelumnya?" Tidak juga. Tapi aku dengar tidak terlalu mahal. Sekitar 120 yuan semalam. Selama kita membawa pengenal kita, mungkin kartu pelajar juga bisa. Dia menurunkan suaranya karena dia tidak ingin Xie Yujia berpikir dia berpengalaman. Apa tempat seperti itu aman? Xie Yujia menanyakan hal yang sama setelah memikirkannya sebentar. Ya, seharusnya aman. Hao Ren tidak terdengar terlalu yakin akan jawabannya. Segala jenis orang menginap di hotel-hotel dekat sekolah, dan dia pernah mendengar kejadian-kejadian yang terjadi di sana. Hal itu tidak membuatnya nyaman untuk kembali ke asramanya dan meninggalkan Xie Yujia di hotel sendirian. Jadi, aku bisa menginap bersamamu. Jika kau khawatir. Hao Ren pura-pura batuk 2 kali dan bertanya dengan tenang. Itu tidak pantas. Dia sedikit ragu-ragu sebelum menolaknya.
Karena idenya tidak berhasil, Hauren menyarankan, atau kita bisa menghubungi Alina dan memintanya mengetuk pintu sang menir jadi dia bisa membukakan gerbangnya untukmu. Aku tidak bawa telepon genggamku. Itu masalahnya, Xie Yujia berkata dengan pasrah. Dia keluar hanya untuk kuliah tamu, jadi dia tidak repot-repot membawa telepon genggam. Siapa yang tahu hal seperti ini bisa terjadi? Aku tidak mempunyai nomor mereka. Begitu juga Zhao Jiai dan teman-temannya, Hauren berkata. Karena para mahasiswa dapat mengatur jadwal dan mata kuliah mereka, kelas-kelasnya cukup longgar. Para gadis akan selalu bersama, jadi itu berarti tidak banyak komunikasi antara para gadis dan para pria. Masih ada sisa beberapa jam sebelum fajar, dan kita perlu mencari suatu tempat untuk tinggal. Xie Yujia menyerah setelah beberapa lama mengetuk jendela kantor administrasi. Untungnya, Hauren ada di sini bersamanya, jadi dia tidak merasa terlalu putus asa. Pada saat ini, Hauren tiba-tiba terpikirkan sesuatu dan berkata, kita bisa pergi ke sebuah kafe dan menghabiskan malam di sana. Sebuah kamar dari tengah malam sampai jam 6 pagi hanya dikenakan biaya 80 yuan. Ya, itu bagus. Xie Yujia akhirnya setuju dengan sarannya. Hari itu malam yang dingin, dan mereka tidak bisa masuk ke asrama. Setelah keputusan dibuat, Hauren membawanya kembali ke kompleks Hongji dengan sepedanya. Hauren memikirkan tentang saran-saran yang baru saja dia sebutkan pada Xie Yujia pada saat bersepeda dan menyadari yang paling dia harapkan adalah untuk menghabiskan malam di kamar hotel bersamanya. Sial. Apa yang kupikirkan? Hauren menyalahkan dirinya karena memiliki pikiran seperti itu. Di pihak lain, Xie Yujia yang ada di belakangnya tidak memikirkan sebanyak itu. Dia hanya tersentuh pada niat baik Hauren untuk menemaninya hingga tengah malam. Dia tahu para pria biasanya kembali ke asrama terlambat dan menir di sana terbiasa mereka datang terlambat setelah waktu tutup. Sehingga, jelas Hauren masih bisa kembali ke asramanya jika dia mau. Ini semua salahku. Jika aku tidak terlalu larut berbicara dan tidak lupa waktu, Hauren masih dapat kembali ke asramanya daripada berkeliaran bersamaku hingga tengah malam. Xie Yujia mengkritik dirinya sendiri di kursi belakang sambil menggigit bibirnya. Mereka pergi ke karaoke umur keemasan yang terletak di lantai 2 sebuah gedung di kompleks Hongji. Mereka meminta ruang kecil untuk malam itu. Melihat hanya ada mereka berdua di sana di tengah malam, pelayan pria yang mengantarkan mereka ke ruangan terus menatap mereka dengan pandangan curiga. Ruangan ini hanya untuk bernyanyi, bukan untuk hal lain. Dia mengingatkan mereka setelah mereka tiba di dalam ruangan. Hal lain? Xie Yujia tiba-tiba mengerti arti yang tersirat sebelum dia bertanya. Wajahnya menjadi merah. Maksudku, sang pelayan menambahkan setelah melihat Xie Yujia tersipu, kalian bisa menyanyi di sini, tetapi kalian tidak boleh tidur. Menurut aturannya, paling tidak salah satu dari kalian harus tetap terbangun. Oh, aku mengerti, Xie Yujia berbisik. Semburat di wajahnya semakin jelas saat dia menyadari Hauren melihatnya dengan cara yang aneh. Dia bergegas masuk ke dalam ruangan dan duduk di sudut. Sang pelayan menjelaskan beberapa hal kepada Hauren, menyalakan peralatan dan meninggalkan ruangan. Xie Yujia duduk dengan canggung di sofa sambil dia melihat ke sekeliling ruangan, masih tersipu.
Jangan khawatir. Mereka mempunyai aturan yang ketat di sini. Hao-Ren dengan acak mengambil sebuah mikrofon dan meletakkan di sebelahnya. Aku kesini bersama Zhao Jiai dan teman-teman sebelumnya. Tetapi pria seperti kami lebih menyukai kafe internet daripada di sini. Aku tahu. Aku juga datang bersama M. Alina dan beberapa gadis lain sebelumnya. Setidaknya lebih aman di sini daripada di kafe internet dan hotel. Xie Yujia mengangguk. Hao-Ren tahu Xie Yujia lelah saat dia melihat matanya memerah. Dia berkata, "Kau bisa pergi tidur, ketua kelas. Aku akan tetap terjaga." Xie Yujia memajukan mulut kecilnya. "Bagaimana aku bisa membiarkanmu?" "Tidak apa-apa. Aku selalu begadang dengan para pria dan aku terbiasa melakukannya." Hao-Ren mendorongnya. "Jangan khawatir. Aku tidak akan jatuh tertidur. Tidak masalah bagiku menjagamu." Xie Yujia menggigit bibir tipisnya dan menatapnya dengan takjub. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu mulai dari mana. Hao-Ren melepaskan jaketnya dan meletakkannya di atasnya. "Kamu mungkin merasa sedikit dingin setelah jatuh tertidur. Pokoknya, tidurlah. Aku akan mendengarkan beberapa musik dan menyanyikan beberapa lagu. Itu akan menjagaku tetap terjaga." Dia berdiri dan memilih beberapa lagu yang populer. Kemudian dia duduk di sebelah Xie Yujia. Hao-Ren benar-benar orang baik. Xie Yujia mendesah saat dia melihatnya dengan matanya sedikit tertutup, berbaring di sofa. Hao-Ren mengangkat mikrofon itu sambil dia mendengarkan musik yang terkenal. Dia menyalakan lirik lagu dan secara acak ikut bersenandung. Dia sedikit malu bernyanyi di depan ketua kelas itu. Xie Yujia diam-diam melihat ke arahnya melalui matanya yang terpincing saat dia berpura-pura tertidur.